Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin. Namaku Farizwan Firdaus dengan NIU 225055697 TK55359. Di sini saya berasal dari program studi Teknik Elektro angkatan 2022. Nah, di sini saya akan membahas soal seleksi tutor mata kuliah isyarat dan sistem. Jadi di sini saya akan membahas soal nomor 6 dengan kesulitan hard. Nah, pada soal diketahui terdapat sistem 1 dan sistem 2, di mana sistem 1 adalah WN sama dengan sepertiga WN min 1 plus XN, dan sistem kedua adalah WN sama dengan A WN min 1 plus B WN min 2 plus CXN, di mana XN di sini adalah input dan WN adalah output. Nah, kemudian kita mengetahui pula pada soal adalah difference equation of the cascade system yang ada pada gambar di atas. Di sini different equation-nya adalah YN sama dengan min seperempat YN min 3 ditambah 7 per 12 YN min 2 ditambah 5 per 6 YN min 1 ditambah XN. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari nilai A, B, dan C dari sistem kedua, different equation. Kemudian soal yang B, kita diminta untuk mencari impulse respon dari kedua sistem tersebut. Kemudian pada soal yang C, kita diminta untuk mencari impulse respon dari cascade system. Nah, kita akan menjawab soal yang A dulu. Nah, pertama-tama kita perlu mencari transfer function dari kedua sistem. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa menggunakan Z transform yang kita gunakan ke kedua sistem. Jadi Z transform ini mengubah persamaan dari ranah diskrit ke ranah Z. Sehingga kita mendapatkan WZ sama dengan sepertiga WZ dikali Z pangkat min 1 ditambah XZ. Nah, di sini kita bisa mencari nilai transfer function-nya atau impulse responnya dari kedua sistem. Di sini pada sistem 1, impulse responnya adalah H1Z sama dengan 1 dibagi 1 kurangi sepertiga Z pangkat min 1. Kemudian kita lakukan yang sama ke sistem yang kedua. Kita lakukan Z transform, kemudian kita mendapatkan nilai transfer function atau impulse respon dari sistem kedua, yaitu H2 sama dengan C dibagi 1 kurangi A pangkat Z pangkat min 1 dikurangi B dikali Z pangkat min 2. Nah, kemudian kita perlu mencari transfer function keseluruhan, di mana transfer function keseluruhan ini adalah perkalian dari individu transfer function atau H1, H2 yang telah kita dapatkan tadi. Di mana overall transfer function di sini adalah yang persamaan yang kita kotain, yang saya kotakan, yang kotain merah ini. Nah, kemudian di sini pada soal juga diketahui different equation, di mana kita lakukan yang sama pula, kita lakukan Z transform pada different equation, kemudian kita juga mendapatkan nilai transfer function atau impulse respon dari different equation. Nah, kemudian yang pada transfer function keseluruhan tadi, ini saya jabarkan ke sini. Saya jabarkan ke sini, sehingga diperoleh seperti ini. Saya definisikan aja, sini adalah transfer function 1, dan ini adalah transfer function 2. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kedua transfer function ini, kita cocokkan agar kita mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Kita cocokkan. Jadi seperempat ini adalah sepertiga B. Kemudian min 7 per 12 ini adalah sepertiga A kurangi B. Kemudian min 5 per 6 ini adalah min sepertiga kurangi A. Kemudian 1 ini adalah 1. Jadi cocok. Oh ya, kemudian ini C sama dengan 1.
Nah, kemudian saya sama dengankan sehingga saya mendapatkan C sama dengan 1, B sama dengan 3/4, dan A adalah setengah. Kemudian kita lanjut ke soal yang B. Kita diminta untuk mencari impuls respon dari kedua sistem. Oke, yang pertama saya akan mencari sistem yang pertama dulu. Jadi di sini saya mendefinisikan Xn ini adalah delta N. Nah, di mana jika delta N ini maka pada ranah Z itu bernilai 1. Jadi kita mempunyai Xz sama dengan 1. Jadi di sini WZ ini kan di ranah Z ya. Ranah Z yang telah kita uh, tentuin di soal sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan WZ sama dengan 1 dibagi 1 kurangi sepertiga Z pangkat min 1. Kemudian kita inverse Z transformkan, sehingga kita mendapatkan HN sama dengan sepertiga N UN. Jadi ini adalah impuls respon dari sistem pertama. Kemudian kita mencari yang sistem kedua, kurang lebih sama dari sistem yang pertama. Nah, apa bedanya? Jadi di sini bedanya ini pada sistem kedua ini mempunyai order 2, sedangkan yang sistem 1 itu, sistem yang pertama tadi, ordernya 1. Sehingga kita perlu memfaktorkan denominator yang bawah ini. Kita perlu mencari akar-akarnya, denominator, dengan menggunakan rumus ABC. Kemudian saya mendapatkan kedua akarnya, yaitu 1 plus minus akar 13 dibagi 4. Kemudian kita breakdown, kita jabarkan kembali, mendapatkan WZ sama dengan seperti ini. Nah, tapi di sini ini kita masih belum bisa untuk inverse transform Z kan. Jadi kita perlu menjabarkan lagi, yaitu menggunakan partial fraction equation agar bisa inverse transform Z kan persamaan ini. Sehingga seperti ini kurang lebih partial fraction equation. Nah, di sini saya mendapatkan nilai B-nya yaitu 3/7 sama 3/7 semua A dan B. Nah, kemudian saya substitusikan nilai B-nya ke persamaan. Oh iya, di sini R1 ini adalah root 1 dan R2 ini adalah root 2, akar 1 dan akar 2. Biar tidak ribet aja untuk menuliskan, saya definisikan seperti itu. Kemudian, nah dari persamaan ini kita bisa menginverse Z transformkan persamaan, sehingga kita dapatkan Hn sama dengan 3/7 4 dibagi 1 plus akar 13 pangkat N ditambah 4 dibagi 1 kurangi akar 13 pangkat N UN. Jadi ini adalah impuls respon dari sistem kedua di ranah diskrit. Nah, kemudian pada soal yang C, kita diminta untuk mencari impuls respon dari cascade system. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini impuls respon cascade system ini adalah konvolusi dari H1 dan H2 yang telah kita dapatkan dari soal yang B. Kemudian kita definisikan, jadi konvolusi ini bentuknya adalah seperti ini, sigma K sama dengan 0 hingga N, H1 K dikali H2 N min K. Nah, kemudian kita substitusikan nilai H1 dan H2 yang telah kita dapatkan tadi. Nah, kemudian kita jabarkan, saya jabarkan, sehingga kita mendapatkan dua sum ya, dua penjumlahan, dua sigma dari persamaan. Saya definisikan sigma yang ini adalah 1 dan yang ini adalah 2. Nah, kemudian kita jabarkan sigma yang pertama, kita tulis kembali, kita jabarkan
4/1 plus akar 13 pangkat n min k ini, saya n pangkat n-nya ini saya majukan ke depan, sehingga di belakang skema ini hanya koefisien pangkat k saja. Nah, di sini kita bisa untuk mengubah persamaan ini menjadi geometric series. Jadi ini adalah bisa kita jadikan geometric series. Sehingga kita dapatkan S1 sama dengan 4 dibagi 1 plus akar 13 pangkat N, 2 dikali 12 dibagi 11 min akar 13 dikali 1 min 1 plus akar 13 dibagi 12 pangkat N plus 1. Nah, kurang lebih yang second sum, yang penjumlahan kedua ini sama dengan penjumlahan yang pertama, cuma beda di akarnya saja. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita combine, kita jadikan 3/7 dikali 1 S1 sistem 1 ditambah sum 2, sum 1 ditambah sum 2, sehingga saya mendapatkan nilai seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.